gerakan dulu, bagaimana gerakannya. Terus nanti kalian ikuti ya. Ya. Oke, jadi gerakannya gini. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Nah, waktu ibu bilang siap berdoa, kalian langsung duduk dan langsung berdoa, oke? Oke. Nah, semuanya berdiri. Nah, kita mulai ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis siap berdoa. Pada hari ini kita akan belajar tentang menghindari sifat munafik. Nah, sebelum ibu jelaskan, ada yang tahu nggak apa itu sifat munafik? Tahu. Belum, ya udah, ibu jelaskan ya. Nah, sifat munafik berasal dari kata nafaqa yang berarti pura-pura atau mengada-ngada. Jadi orang yang bersifat munafik ini dia orang yang berpura-pura. Oke? Nah, selanjutnya munafik adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Artinya munafik ini hampir mirip dengan bermuka dua. Karena seorang yang mempunyai sikap munafik akan menyembunyikan sesuatu dalam hati yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Biasanya orang munafik menampakkan sikap atau perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi orang munafik ini biasanya seperti bermuka dua, karena di depan lain, di belakang dia lain, ya. Karena semua sikap dan perbuatannya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Paham? Oke, selanjutnya ada ciri-ciri orang munafik. Nah, ciri-ciri orang munafik ini ada 3. Yang pertama, apabila berkata dia berdusta. Jadi semua perkataannya itu dusta atau bohong. Nah, yang kedua, apabila berjanji dia mengingkari. Jadi semua semua yang dia janjikan itu selalu diingkari. Itu ciri-ciri dari orang munafik. Terus apabila dipercaya dia berlaku curang. Jadi semua yang dipercaya oleh orang lain kepada dia selalu berlaku curang. Tidak bisa menjaga amanah. Oke, paham kan? Selanjutnya akibat yang ditimbulkan oleh sifat munafik. Oke, yang pertama mendapatkan balasan dari Allah, yaitu masuk neraka. Jadi orang-orang yang bersifat munafik ini akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, orang lain akan membenci dan menjauhi karena tidak dipercayalah. Nah, makanya kita sebagai umat muslim tidak boleh bersifat munafik karena tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain, oke? Nah, yang ketiga, hidupnya tidak akan tenang karena susah melihat orang lain senang. Banyak kan kita temui contoh-contoh di kalangan masyarakat bahwa hidup orang lain, jika hidup orang lain itu tenang, ada seseorang yang tidak suka melihatnya. Oke? Nah, selanjutnya ada cara menghindari sifat munafik. Nah, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sedikit demi sedikit menghindari dari sifat munafik, ya. Dan kedua, senantiasa menjaga lisan. Karena apapun yang kita ucapkan itu akan menimbulkan sifat munafik. Karena tadi kan kita lihat ciri-ciri dari orang munafik itu apabila dia berkata dia berdusta. Nah, jadi kita harus senantiasa menjaga lisan. Oke, yang ketiga, selalu bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah, kita harus bersyukur. Itu bisa cara menghindari diri dari sifat munafik, ya, dan lain sebagainya.
sampai sini ada pertanyaan? Ya. Tidak. Hah? Nggak ada. Ya udah, kalau misalnya nggak ada lagi, sekarang ibu punya pertanyaan nih. Nah, di sini udah ibu buat alat peraga untuk pertanyaan-pertanyaan tentang munafik, ya. Jadi ibu mau siapapun nama siswa yang keluar dari kotak tersebut maju untuk mengambil kotak undian di sini, dan di dalam ini sudah terdapat nomor. Jadi misalnya dapat nomor 1, silakan mengambil pertanyaan nomor 1. Oke, paham semuanya? Paham. Oke, undi ya. Nah, oke, udah ibu dapat ya 1 ya. Jadi ibu buka. Nah, di sini tertera nama Yuliani. Nah, untuk Yuliani boleh maju ke depan. Nah, jadi Yuliani silakan ambil nomor yang ada di dalam kotak. Oke. Pak nomor berapa? Nah, silakan tarik nomor 1 untuk dijawab. Nah, coba bacakan soalnya. Kata munafik berasal dari kata nafkah yang berarti Nah, tadi ibu udah jelaskan. Jadi artinya apa nih? membuat-buat. Membuat-buat. Membuat-buat atau mengada-ngada, berpura-pura. Oh, baik. Terima kasih Bu Yuliani. Cepat tepuk tangan, benar jawabannya. Nah, karena Yuliani, tunggu sebentar, karena Yuliani bisa menjawab dari pertanyaan Ibu, jadi Ibu akan berikan hadiah kepada Yuliani. Nah, yang lain ada yang mau lagi nih? Jawab pertanyaan? Ya udah, bentar ya, Ibu lagi. Jadi di sini ada 2 nama yang keluar. Jadi ibu mau dua-duanya maju, boleh? Boleh. Nah, Aulia mana? Nggak hadir, Bu. Nggak hadir. Ya udah. Berarti yang ini aja ya. Muda? Nggak hadir. Sakit dia, Bu. Ya udah, berarti kita ambil lagi. Nah, ibu sekalian undi 2 orang ya. Ya, Bu. Biar semua dapat menjawab pertanyaan. Yang pertama Putri, maju. Nah, yang kedua Fatah. Kemana Fatah? Izin, Bu. Papa. Aidil? Nggak ada. Nggak ada juga, Bu, izin. Rezi. Nah, beda. Rezi sama Putri aja ya. Nah, sekarang Putri silakan mengambil nomor. Rezi. Nah, dapat nomor berapa? 3. Silakan ambil nomor. Bacakan pertanyaan dan jawab. Sebutkan 3 cara menghindari diri dari sifat munafik. Nah, coba sebutkan yang pertama. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, selalu bersyukur. Benar. Yang ketiga. Ya udah nggak apa-apa. Jadi walaupun Putri sudah menjawab cuma hanya 2, jadi Putri juga mendapatkan hadiah ya. Nah, silakan Putri. Nah, tepuk tangan. Nah, selanjutnya Rezi, bagaimana? Nomor 4. Nah, soalnya. Sebutkan salah satu akibat yang ditimbulkan dari sifat munafik. Nah, coba. Yang pertama akan diberkati oleh Allah untuk masuk neraka. Yang kedua akan dijauhi oleh
masyarakat. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Rezi. Nah, sama-sama. Ya udah, sekarang yang belum dapat maju untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin minggu depan bisa langsung kita praktekkan lagi untuk menjawab ke depan. Nah, jadi sekarang berhubung waktu kita tinggal 5 menit lagi, jadi Ibu mau membagikan lembaran soal, ya. Jadi lembaran soal ini Ibu mau kalian kumpulkan pada saat ini juga, oke? Karena, Ibu mau menjelaskan cara mengisinya, ya. Jadi di sini ada nama. Kalian harus menulis nama masing-masing dan kelas, oke? Nah, terus berikut tanda centang di antara kolom benar dan salah. Jadi kalian membaca dari nomor 1, 2, dan 3 tentang pernyataan yang sudah diberikan di sini. Lalu kalian jawab pernyataan tersebut benar atau salah. Paham? Paham. Oke. Mari Ibu bagikan, ya. Nah, Ibu beri waktu 2 menit. Cukup? Oke. Nah, ada kendala? Iya. Udah semua nih? Oke, jadi karena kalian sudah menjawab pertanyaan pada kertas ini, jadi untuk nilainya minggu depan Ibu umumkan siapa nilai terbaik dari kalian semua yang mendapatkan nilai tertinggi di sini, ya. Oke, karena sudah habis jam pelajaran kita pada hari ini, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.